Selamat datang di channel Firman Kehidupan. Kali ini kita akan membahas mengenai Yesus Sang Revolusioner. Mengapa Yesus disebut Sang Revolusioner? Karena melalui kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus sejak 2000 tahun yang lalu, Ia telah mengubah dunia secara menyeluruh, mendasar dan total, mengubah banyak kehidupan manusia, dan Yesus Kristus adalah tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Istilah revolusioner dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Total pengikut Yesus Kristus saat ini berdasarkan laporan Pew Research pada tahun 2020 sebesar 2,3 miliar, 31,4% dari seluruh penduduk dunia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia bukanlah misi sederhana, bukan untuk menjadi pahlawan orang Yahudi untuk menumbangkan kerajaan Romawi pada waktu itu, bukan ingin menghancurkan dan menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, bukan untuk menggantikan peran ahli-ahli Taurat dan imam-imam Yahudi, tetapi sesungguhnya Ialah imam yang sejati, Ialah nabi sejati, dan Ialah kebenaran yang sejati. Ada beberapa kalimat dari Tuhan Yesus yang merupakan kalimat-kalimat revolusioner yang tidak diucapkan oleh tokoh agama, oleh tokoh filsafat, atau oleh siapapun juga yang pernah hidup di dalam dunia ini. Jadi, Tuhan Yesus ketika mengatakan firman-Nya adalah firman yang berkuasa, firman yang dapat mengubah kehidupan manusia secara radikal, bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti yang positif. Nah, saudara-saudara, pertama Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain untuk menuju surga selain daripada Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menggenapi rencana kekal Allah, menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian yang kekal. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menegaskan bahwa tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kedua adalah Yesus tahu hari kematiannya. Yesus tahu siapa saja yang akan membunuhnya. Yesus tahu bahwa Ia juga akan bangkit pada hari yang ketiga sesudah kematiannya. Di dalam Lukas 9 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menyatakan bagaimana Dia mati, dan tidak ada manusia yang dapat bangkit dari kematian. Yesus tahu Dia akan bangkit dari kematian, dan pada hari ketiga Dia dibangkitkan dari kematian. Ketiga, Yesus menyebutkan bahwa eksistensi dirinya sudah ada di dalam dunia ini sebelum Abraham ada. Abraham adalah bapa leluhur orang Israel,
dan juga Bapa bagi semua orang percaya, yaitu semua orang Kristen. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata di depan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, karena Dia adalah manusia. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Firman yang kekal, yang adalah Allah bersama dengan Allah sejak semula, yang kemudian menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Selama ini hampir semua orang yang protes mengatakan, mana mungkin orang Kristen Allahnya itu manusia. Sekali lagi saya mengatakan, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Perbedaannya jauh sekali. Tidak masuk akal kalau manusia menjadi Allah, tetapi sangat masuk akal jika Allah menjadi manusia. Allah bisa menjadi manusia, itu sebabnya Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Keempat, dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yesus adalah satu-satunya guru, imam, nabi yang terbesar dan sejati. Dia adalah guru rohani sejati karena Dia adalah Sang Firman. Dia adalah kebenaran itu. Jikalau para nabi-nabi dan rasul-rasul memberitakan firman karena diberikan oleh Allah, tapi Kristus adalah Sang kebenaran. Dia tidak memerlukan nubuatan yang harus disampaikan dari pihak lain karena Dia adalah Allah dan Juru Selamat dunia. Kelima, ketika Yesus akan naik ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam ayat 18 begitu tegas Tuhan Yesus berkata, "Kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa di surga maupun di bumi berada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang pernah berani berbicara seperti Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah itu sendiri. Beberapa hal lain yang berkaitan dengan kalimat revolusioner yang dikatakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengenai prinsip keadilan. Biasanya dunia mengatakan adil kalau kita membalas orang seperti apa yang mereka lakukan kepada kita. Misalnya tertulis dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25 yang menegaskan prinsip nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, luka bakar ganti luka bakar, bengkak ganti bengkak, dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan ahli Taurat dan seorang ahli Taurat bertanya kepadanya mengenai hukum manakah yang terutama di dalam kitab suci, Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mengenai konsep perzinahan, umumnya agama-agama di dunia ini mengajarkan dan memberitahukan bahwa jikalau seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan, maka mereka dikatakan melakukan perzinahan. Namun Yesus Kristus berkata dalam Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi hanya di dalam pikiran dan hati saja, ketika seseorang memikirkan lawan jenisnya dengan keinginan seksual, maka dia sudah berzina dengan orang tersebut di dalam hatinya. Mengenai prinsip melakukan yang terbaik kepada orang lain, dalam Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus berkata demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Konfusius yang hidup beberapa abad sebelum Tuhan Yesus pernah berkata demikian, jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan terhadapmu. Kalimat ini sepertinya mirip dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Namun di sini penekanannya bersifat negatif, jangan melakukan sesuatu yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi ketika kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik, maka Tuhan Yesus mengajarkan kita harus melakukan kebaikan-kebaikan itu terlebih dahulu. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang tersebut. Ketika kita ingin dikasihi dan diperhatikan oleh orang lain, maka kita harus mengasihi dan memperhatikan orang tersebut. Itulah ajaran yang sangat positif yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak lagi kalimat-kalimat revolusioner dari Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan manusia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dikuatkan dan diteguhkan dengan kebenaran firman ini. Haleluya. Amin.